Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Meisha Rezita dari kelas HKI 5B dengan NIM 123120339. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas perjalanan peradilan tata usaha negara, baik itu dari sejarah, kompetensi, objek-subjek, alur penyelesaian sengketa, hingga ke asas-asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan menelusuri perjalanan sejarah peradilan tata usaha negara di Indonesia. Bagaimana petun terbentuk dan berkembang hingga saat ini. Dasar pembentukan petun sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dalam pasal 142 mengamanatkan pembentukan pengadilan administrasi. Kemudian UUD 1950 dalam pasal 144 juga menegaskan hal yang sama. Bahkan UUD 1945 setelah amandemen dalam pasal 24 ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuklah peradilan tata usaha negara. Meskipun sudah diamanatkan konstitusi, pembentukan petun baru terwujud 41 tahun setelah kemerdekaan, yakni pada tanggal 29 Desember tahun 1986. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Petun pertama kali dibentuk di 5 kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang atau sekarang disebut dengan Makassar. Ini menandai dimulainya era baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Jadi, perjalanan petun di Indonesia dimulai dari era kolonial. Diamanatkan konstitusi sejak 1945 hingga akhirnya terbentuk pada tahun 1986. Petun terus berkembang sebagai penjaga keadilan dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua kali ini, yakni mengenai kompetensi yang ada di peradilan tata usaha negara. Kompetensi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kompetensi menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili suatu perkara tertentu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sengketa ditangani oleh lembaga peradilan yang tepat dan yang berwenang. Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara adalah kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Artinya, PT UN hanya mengadili sengketa yang berkaitan dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, seperti pencabutan izin usaha atau pemberhentian PNS. Selanjutnya, yakni kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan PT UN berdasarkan wilayah hukumnya. Ada 5 ketentuan penting, yakni pertama, gugatan diajukan ke PT UN di tempat kedudukan tergugat. Kedua, jika tergugat lebih dari satu di wilayah berbeda, gugatan dapat diajukan ke salah satu PT UN tempat kedudukan tergugat. Ketiga, gugatan dapat diajukan ke PT UN tempat kediaman penggugat untuk diteruskan ke PT UN yang berwenang. Keempat, jika penggugat dan tergugat di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Jakarta. Kelima, jika hanya penggugat di luar negeri, gugatan diajukan ke PT UN tempat kedudukan tergugat. Jadi, kompetensi absolut menentukan jenis perkara, sedangkan kompetensi relatif menentukan wilayah pengadilan yang berwenang. Next, ke pembahasan yang ketiga, yakni tentang objek dan subjek sengketa tata usaha negara. Objek sengketa di PT UN adalah keabsahan keputusan tata usaha negara.
atau ketun. Sengketa tun adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara memiliki 5 unsur penting. Pertama, penetapan harus tertulis. Kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Ketiga, berisi tindakan hukum. Keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, tidak semua ketun dapat digugat di PT UN. Pengecualiannya yakni meliputi ketun yang bersifat pengaturan umum, ketun mengenai tata usaha TNI, ketun yang merupakan perbuatan hukum perdata dan perbuatan hukum pidana, ketun yang masih memerlukan persetujuan, dan ketun keputusan KPU mengenai hasil pemilu. Selanjutnya yakni subjek sengketa. Subjek sengketa terdiri dari 3 pihak, yaitu penggugat, tergugat, dan intervensi. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Dan yang kedua, tergugat. Tergugat adalah badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya. Dan yang ketiga adalah intervensi. Intervensi yakni pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam sengketa. Mereka bisa masuk atau prakarsa sendiri, ditarik oleh majelis hakim atau asas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Dan pembahasan yang keempat kali ini, kita akan membahas penyelesaian sengketa tata usaha negara, mulai dari pra-peradilan, peradilan, alat bukti, hingga putusan. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, ada tahap pra-peradilan. Pra-peradilan berfungsi memeriksa hal-hal seperti kewenangan pengadilan, apakah gugatan sudah kadaluarsa atau apakah ada upaya administratif yang belum ditempuh. Ini adalah tahap pemeriksaan pendahuluan yang penting. Jika lolos pra-peradilan, masuk ke peradilan atau acara biasa. Tahapannya meliputi yakni pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Dalam tahap pembuktian, kedua belah pihak mengajukan alat bukti. Alat bukti dalam sengketa tun meliputi 5 jenis. Pertama, surat atau tulisan. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, keterangan saksi. Keempat, pengakuan para pihak. Kelima, pengetahuan hakim. Alat bukti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran gugatan penggugat atau bantahan tergugat di persidangan. Setelah pemeriksaan selesai, hakim menjatuhkan putusan. Ada 3 jenis putusan. Pertama, putusan mengabulkan gugatan yang menyatakan ketun batal atau tidak sah. Kedua, putusan menolak gugatan yang menyatakan gugatan tidak beralasan. Dan yang ketiga, putusan tidak menerima gugatan jika gugatan tidak memenuhi syarat formil. Dan yang terakhir yakni pembahasan yang kelima, kita akan membahas asas-asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Ada beberapa asas penting dalam hukum acara PT UN. Pertama, asas praduga rekamatip. Kedua, asas peradilan terbuka untuk umum. Asas putusan harus disertai alasan. Asas pemeriksaan acara tertulis. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi, asas-asas dalam hukum acara PT UN ini memastikan proses peradilan yang adil, transparan, cepat, dan terjangkau. Memahami asas-asas ini penting bagi setiap pihak yang berperkara di PT UN.